Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiana, Amrina, Safina, Gunawan, dan juga saya Husaini. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko proyek dengan studi kasus proyek Jalan Tol Ancol Timur Fluid LFK. Untuk memudahkan pemahaman presentasi ini, kami menjadi bagian utama. Bagian pertama membahas konteks dan karakteristik proyek sebagai dasar identifikasi risiko. Bagian kedua membahas proyek risk management yang meliputi metodologi pengelolaan risiko, analisis risiko, strategi respons, serta monitoring dan pengendalian risiko. Dengan urutan tersebut diharapkan proses manajemen risiko dapat dipahami secara menyeluruh dan sistematis. Pendahuluan ini kami menjelaskan latar belakang proyek yang menjadi objek studi. Pemahaman terhadap konteks proyek sangat penting karena seluruh proses identifikasi dan analisis risiko harus didasarkan pada kondisi nyata yang dihadapi oleh proyek. Oke, next. In. Di sini kami membahas tentang proyek jalan tol Ancol Fluid. Objek studi dalam prestasi ini dengan panjang 9,67 km, nilai triliun, serta durasi pelaksanaan selama seri struktur beton dengan proporsi sekitar 80% dari keseluruhan pekerjaan. Sebagai proyek infrastruktur strategis yang berada di kawasan perkotaan padat, proyek ini memerlukan yang baik terhadap waktu mutu pihak terlibat. Pembahasan risiko pada proyek ini, pertama adalah konteks proyek, yaitu pembangunan jalan tol layang untuk meningkatkan kapasitas transportasi di wilayah Jakarta Utara. Kedua adalah kondisi lokalisasi dan juga utilitas, karena proyek berada pada kawasan padat dengan banyak utilitas existing, seperti jaringan, air, listrik, dan telekomunikasi yang memerlukan koordinasi teknis dan yang intensif. Yang ketiga adalah ketidakpastian proyek yang meliputi risiko terkait lahan, utilitas, biaya, mutu, dan juga keselamatan kerja. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar perlunya penerapan manajemen risiko secara sistematis. Di sini berdasarkan karakteristik proyek yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa proyek memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Kompleksitas tersebut berasal dari sisi kondisi lokasi, banyaknya stakeholder yang terlibat, serta berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu membantu tim proyek dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara terstruktur, yaitu melalui proyek risk management. Ini secara umum proyek merupakan pembangunan jalan tol yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kapasitas jaringan transportasi. Tujuan utama proyek meliputi meningkatkan kapasitas transportasi, mengurangi kemacetan, serta menyelesaikan proyek sesuai jadwal, mengendalikan biaya sesuai anggaran, memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta menjaga keselamatan kerja selama pelaksanaan proyek. Di sini kami menjelaskan batasan ruang lingkup proyek. Pekerjaan yang termasuk dalam proyek meliputi pekerjaan struktur elevate, fondasi, utilitas, drainase, dan berbagai pekerjaan pendukung lainnya. Selain itu, dijelaskan juga deliverable proyek, asumsi yang digunakan, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi. Penetapan ruang lingkup yang sangat jelas penting untuk menghindari terjadinya pekerjaan tambahan atau reward di luar perencanaan atau yang dikenal sebagai scope creep. Oke, ini terdapat tiga parameter untuk yang menjadi dasar pengendalian proyek. Yang pertama adalah waktu dengan target penyelesaian selama 10.095 hari kalender. Yang kedua adalah biaya yang harus dikelola agar tetap sesuai dengan anggaran yang nilainya kontrak proyek. Yang ketiga adalah stakeholder yang terdiri dari owner, kontraktor, konsultan, pemerintah, pemilik utilitas, dan juga masyarakat sekitar. Ketiga parameter ini menjadi dasar dalam proses pengelolaan risiko karena sebagian besar risiko proyek akan berdampak pada salah satu atau seluruh aspek tersebut. Baik, selanjutnya pada project risk management ini kami akan membahas karakteristik proyek dan juga proyek pada bagian ini dijelaskan sebagaimana risiko diidentifikasi, dianalisis, diberikan respon hingga dikendalikan selama siklus proyek berlangsung. Nah, proyek risk management merupakan sistematis dan mengidentifikasi, menganalisis, merespon, serta memonitor dan juga mengendalikan risiko yang dapat terjadi dan mempengaruhi nilai tujuan proyek. Penerapan manajemen risiko memberikan manfaat utama, yaitu mendeteksi risiko sejak dini, mengurangi kemungkinan dan dampak risiko, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, serta menjaga pencapaian target biaya, waktu, mutu, dan juga keselamatan proyek. Dengan demikian, manajemen risiko yang menjadi alat penting dalam meningkatkan peluang keberhasilan pada proyek yang kita laksanakan.
Oke, selanjutnya. Tantangan dan juga risiko awal proyek. Dalam proyek ini terdapat berbagai tantangan yang berasal dari aspek teknis, eksternal, dan juga stakeholder. Dari berbagai tantangan tersebut muncul beberapa risiko utama seperti keterlambatan, pembebasan lahan, konflik utilitas, perubahan desain, dan juga keterlambatan pada material. Risiko-risiko tersebut dapat memberikan dampak terhadap waktu, biaya mutu, maupun keselamatan kerja sehingga memerlukan perlu dikelola sejak tahap awal proyek dilaksanakan. Oke, selanjutnya. Framework manajemen risiko, kerangka manajemen risiko yang juga digunakan mengacu pada PMBOK tentunya. Tahapan yang akan dilakukan yaitu plan risk management, identify risk, perform quality risk itu di belakang oke, perform quality risk analysis, perform quantitative risk analysis, risk response, monitor dan juga control risk. Setelah memahami framework yang digunakan, selanjutnya akan dijelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen risiko proyek ini. Pembahasan mencakup struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, serta alat bantu yang digunakan dalam proses identifikasi pengelolaan risiko. Oke, selanjutnya. Metodologi struktur organisasi dan RBS digunakan untuk mengikuti tahapan Project Risk Management berdasarkan PMBOK untuk mempermudah identifikasi risiko digunakan Risk Breakdown Struktur atau RBS yang kita kenal lebih dalam, yaitu pengelompokan risiko berdasarkan sumbernya seperti risiko eksternal, desain, konstruksi, biaya, mutu, K3, dan stakeholder. Dengan pendekatan ini diidentifikasikan dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara lebih sistematis tentunya. Oke, next slide. Di sini kita dapat melihat kriteria risiko, matrik risiko, dan juga strategi respon dari risiko tersebut. Setelah risiko diidentifikasi, dilakukan penilaian menggunakan dua parameter utama, yaitu probability dan impact tentunya. Hasil penilaian kemudian dipetakan dalam konteks dalam metrik risiko untuk menentukan tingkat prioritas penanganan. Selanjutnya ditentukan strategi respon yang sesuai, yaitu avoid, yaitu menghindari risiko, mitigasi, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko, yang selanjutnya ada transfer, di mana yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, dan yang keterima yaitu menerima risiko, yaitu accept. Strategi dipilih berdasarkan tingkat risiko dan kemampuan proyek dalam mengendalikan risiko tersebut. Selanjutnya ada monitoring, kontrol, parameter, alur analisis. Tahap terakhir dalam manajemen risiko adalah monitoring dan kontrol. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan risiko, mengevaluasi efektivitas respon yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi risiko baru yang memungkinkan muncul. Sedangkan kontrol dilakukan melalui tindakan mitigasi, corrective actions, maupun eskalasi apabila diperlukan. Melalui proses ini, pengelolaan risiko dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga proyek selesai dilakukan. Proyek jalan tol Pluit memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, membutuhkan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui framework Project Risk Management, risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, diprioritaskan, diberikan respon yang tepat, serta dipantau terus-menerus selama pelaksanaan proyek tersebut. Dengan penerapan manajemen risiko yang sangat efektif, peluang keberhasilan proyek dalam meningkatkan target biaya, mutu, keselamatan, dapat ditingkatkan secara signifikan. Jadi saya akan lanjut menjelaskan tentang identify risk dari input, tulisan teknik, sampai output. Selanjutnya di sini identify risk itu proses untuk mengenali dan mendokumentasikan resiko yang dapat mempengaruhi tujuan proyek baik dari sisi waktu, biaya, mutu, ketiga, lingkungan maupun sosial. Di sini pada proyek tol HBR2, proses ini penting karena proyek berada di kawasan padat, lalu lintas tiap aktif. Ruang kerja terbatas dan terdapat utilitas existing. Tahapannya dimulai dari menguraikan WBS, merumuskan risk event, melengkapi atribut resiko seperti cause, impact, trigger, dan owner, lalu masukkannya ke risk register. Selanjutnya, di sini ada input pertama, yaitu Project Management Plan. Dokumen ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana proyek direncanakan dan dikendalikan. Komponennya itu ada requirement, schedule, cost, quality, resource, dan risk management plan. Jadi dari dokumen ini kita dapat melihat potensi resiko seperti perubahan kebutuhan, keterlambatan, jadwal, pembengkakan biaya, keterbatasan sumber daya, dan risiko mutu. Selanjutnya, input kedua itu ada project documents dan agreements. Di sini project dokumen itu berisi assumption log, cost estimate, duration estimate, issue log, lesson learned, resource requirement, dan stakeholder register. Di sini kita membantu melihat resiko dari asumsi yang belum pasti, estimasi yang berubah, dan isu yang belum selesai, serta kepentingan stakeholder.
Untuk agreement itu sendiri membantu mengidentifikasi resiko kontraktual seperti keterlambatan pekerjaan, klaim, sengketa, atau ketidaksesuaian kualitas. Selanjutnya, di sini ada procurement documentation, IIF, dan OPA. Procurement documentation itu membantu melihat resiko dari vendor, pasokan material, dan spesifikasi pekerjaan. IIF mencakup faktor eksternal seperti kondisi pasar, regulasi, teknologi, dan lingkungan. Kalau OPA itu berisi aset organisasi seperti template risk register, checklist, database risiko historis, dan lesson learned. Jadi ketiganya itu membantu proses identifikasi resiko jadi lebih lengkap dan berbasis data. Selanjutnya kita ke tools and technique. Di sini tools pertama itu ada expert judgment, yaitu masukan dari pihak berpengalaman seperti project manager, konsultan, tim perencana, dan ahli konstruksi. Nah, tools kedua itu ada data gathering. Di sini melalui brainstorming, checklist, dan interview teknik ini digunakan untuk mengumpulkan resiko dari berbagai pihak, terutama resiko lapangan seperti utilitas, lalu lintas aktif, pekerjaan elevated, dan koordinasi stakeholder. Next, di sini ada data analysis. Kemudian ada facilitation dan meetings untuk menyatukan pendapat antar pihak. Promlist seperti PESTEL dan TECOP juga bisa digunakan agar resiko dari aspek teknis, lingkungan hukum, sosial, dan ekonomi tidak terlewat. Next ada output. Di sini output itu dari identifikaris ada 3, yaitu risk register, risk report, dan project document updates. Risk register itu mencatat daftar resiko lengkap beserta penyebab, dampak, respon awal, dan owner. Jadi risk report ini menyajikan ringkasan profil risiko untuk manajemen, sedangkan project document updates itu memperbarui dokumen seperti assumption log, issue log, dan lesson learned. Selanjutnya, di sini pada slide ini ditampilkan ringkasan risk register dari kelompok kami. Tabel ini berisi 10 resiko perwakilan dari beberapa kategori, yaitu operasional, public and legal, engineering, contract, and financial. Contohnya ada resiko perubahan desain, kerusakan utilitas existing, keterlambatan perizinan, dan lain-lainnya. Jadi tabel lengkapnya itu akan tersedia di link Excel kami. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya ingin menjelaskan terkait dengan kualitatif risk. Next. Jadi setelah tadi identifikasi, kita masuk ke kualitatif risk analysis. Tujuannya adalah menilai dan memprioritaskan risiko proyek berdasarkan probabilitas dan dampak. Ya, lanjut. Ini adalah input, tools teknik, dan output. Di akhir kita akan mendapatkan risk ranking, watchlist, kemudian penetapan risk owner, ada rekomendasi mitigasi, dan update risk. Next. Alurnya, yang pertama dari input risiko yang sudah kita identifikasi di penjelasan sebelumnya, kita masuk pengumpulan data. Di sini kita bisa dengan expert judgment, interview, atau dengan metode yang lain. Kemudian penilaian probability untuk menilai kemungkinan terjadinya setiap risk event. Dan impact. Impact ini adalah besarnya dampak, baik terhadap biaya, mutu, waktu, K3, dan stakeholder. Setelah itu kita buat matriks perkalian antara probability dan impact, menggabungkan keduanya ke dalam matriks resiko. Dan hasil akhirnya adalah kita menghasilkan risk ranking, urgent list, watch list, dan update risk register. Next. Untuk kriteria probability dan impact itu yang pertama, untuk yang probability dia terkait dengan intensitas kejadian, ya. Resiko yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam kondisi proyek sejenis dia masuk dalam level sangat kecil. Berikutnya sampai dalam kategori sangat besar di mana dia intensitasnya sangat mungkin terjadi dalam periode dekat atau hampir pasti terjadi. Untuk kriteria dampak ini bisa mengacu kepada biaya. Jika kurang dari 1% terhadap cadangan risiko, maka dia masuk kategori ringan, sampai ketika melebihi 5% cadangan risiko, maka dia masuk kategori malapetaka. Next. Seperti ini, risk score dan risk levelnya nanti kita akan dapati heat map risiko, matriks antara probability dan impact yang akan kita gunakan untuk menilai risiko yang sudah diidentifikasi secara kualitatif. Next. Ini adalah hasil kualitatif risk analysis dari 35 risiko yang sudah ada. Kita tentukan nilai probability-nya, kemudian impact-nya, dan level resikonya. Nanti kewenangan atau PIC-nya dibagi berdasarkan
tingkat atau level resikonya. Kalau di Wika yang tinggi masuk ke divisi, yang rendah masuk ke proyek, yang ekstrim masuk ke direksi. Kemudian kita juga jelaskan alasan kenapa kita memilih probability 3, kemudian 2, atau kita juga jelaskan kenapa kita memilih impact ada yang 2, ada yang 4 begitu. Ada penjelasannya di sebelah kanan. Next. Prioritas resiko dan respon awal. Di sini kita mendapatkan dari hasil penilaian kualitatif ada 6 yang kita identifikasi menjadi resiko prioritas. Di sini ada yang nilainya 12 masuk kategori ekstrim ya, ada yang 6 masuk kategori tinggi. Untuk respon resiko lebih detail kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Next. Ini hasil penilaian kualitatifnya, ada 35 risiko, 35 risiko negatif, ada 5 yang positif, dan 21 risiko prioritas. Next. Kita masuk ke proses kuantitatif untuk menghitung berapa nilai IMV-nya. Next. Jadi di fase setelah kualitatif kita menghitung berapa sebetulnya IMV cost-nya atau expected monetary value untuk menghitung dampak risiko secara numerik sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Ini adalah input, tools, dan tekniknya. Outputnya adalah IMV cost, expected schedule impact, quantity priority, kemudian contingency reserve, schedule reserve, dan update quantitative risk table. Next. Alur pembentukan tabel quantitative risk yang pertama adalah risk register, kemudian kriteria probabilitasnya, perhitungan analisa harga satuan untuk masing-masing resikonya, kemudian kita dapatkan cost impact summary, muncul di sana ada schedule impact, kemudian IMV dan expected schedule, dan kita dapatkan secara keseluruhan quantitative risk table. Next. Berikut adalah contoh dari AHSP cost impact dari masing-masing resiko ID risk-nya R03 kerusakan utilitas existing. Ini rinciannya, kemudian nilai risikonya adalah 6 miliar, yang di R06 nilai risikonya adalah 5 miliar, dan masing-masing risiko kita hitung seperti ini. Next. Di tabel berikutnya kita akan lihat hasil perhitungan cost-nya atau biayanya kita kalikan dengan probability-nya. Nah, di sini menggunakan konversi presentasi yang paling kecil adalah 20%, sampai yang sangat besar adalah 50%. Next. Di tabel induk quantitative risk, kita akan mengkalikan antara nilai probability yang sudah kita tentukan berdasarkan kriteria dengan nilai cost impact-nya. Seperti ini rumusnya. Dan untuk schedule kita menggunakan pendekatan expected schedule impact. Next. Setelah tahap perhitungan kita masuk ke dalam quantitative risk analysis. Di sini kita sudah bisa menentukan risk event-nya apa, di level apa, kemudian probability-nya berapa persen sesuai dengan kriteria di awal saya jelaskan, cost impact-nya berapa, dan IMV-nya berapa. Nah, untuk schedule kita bisa menghitung dengan pendekatan PERT ya, di mana kita bisa dapat schedule pesimis, optimis, dan most likely-nya berapa. Kemudian kita bisa tahu nilai variance-nya dengan menggunakan metode PERT. Next. Ya, secara keseluruhan kita bisa hitung, dan di akhir kita bisa menentukan prioritas resiko yang kita ambil untuk kita bisa berikan atau kita bisa tentukan respon apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana mekanisme untuk memitigasi atau melakukan monitoring. Next. Ini adalah resiko prioritas yang selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya untuk risk respon. Next, untuk gambaran umumnya. Di sini yaitu proses menentukan strategi dan tindakan untuk mengurangi ancaman serta meningkatkan peluang proyek. Di mana pada proyek tol elevated ini risk respon penting karena proyek memiliki risiko tinggi dari sisi konstruksi, utilitas existing, biaya, dan juga jadwal. Next-nya, untuk dasar teori dan strategi risk responnya, di mana ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada threat dan juga opportunity, di mana untuk threat digunakan strategi avoid, mitigate, transfer, dan accept, sedangkan untuk opportunity digunakan exploit, enhance, share, dan accept sesuai kondisi proyek.
proyek. Nextnya, untuk input dalam proyek risk response berasal dari dokumen proyek seperti risk register, risk management plan, project management plan, serta data kondisi lapangan. Seluruh dokumen ini juga menjadi dasar dalam menentukan strategi respon yang tepat. Nextnya, untuk tools dan teknik. Dalam penyusunan risk response ini digunakan beberapa metode seperti expert judgment, data gathering, team discussion, contingency planning, dan cost benefit analysis, di mana metode ini membantu memilih respon risiko yang paling efektif dan juga realistis. Untuk kriteria penentuan strategi respon, nextnya, strategi respon ditentukan berdasarkan level resiko, maka semakin tinggi level resiko, maka semakin tinggi juga kewenangan tindakan mitigasi dan juga frekuensi monitoring yang diperlukan. Next, ke rencana respon. Setiap kategori resiko memiliki strategi respon yang berbeda, di mana resiko operasional fokus pada mitigasi lapangan, resiko engineering pada design review, resiko kontrak pada pengendalian klaim, dan resiko finansial pada cost control serta cash flow monitoring. Nextnya, di slide ini terdapat update risk response register yang berisi daftar risiko utama, proyek, strategi respon, contingency plan, owner, dan status implementasi, di mana register ini digunakan nantinya sebagai acuan untuk dimonitoring dan juga pengendalian risiko proyek. Next, untuk output risk response sendiri, output utamanya dari proses risk response ini ada risk response plan, pembaruan dokumen proyek, residual risk, secondary risk, dan juga contingency reserve. Output ini nantinya juga akan menjadi dasar pada tahap monitoring dan juga kontrol. Next, untuk project management plan updates, respon risiko juga berdampak pada pembaruan PMP seperti schedule plan, cost plan, procurement, quality, HSE, dan juga stakeholder management agar nantinya pengendalian proyek tetap sesuai kondisi aktual. Next, untuk residual risk, di sini yaitu resiko yang masih tersisa setelah tindakan respon telah dilakukan. Risiko ini tetap perlu dimonitor melalui progress report, permit checklist, procurement tracker, dan juga cost monitoring. Untuk secondary risk merupakan risiko baru yang muncul akibat penerapan respon risiko sebelumnya, seperti peningkatan biaya penyimpanan, konflik resource, dan juga risiko mutu material. Dan di sini juga ada respon yang dilakukan, risiko awal, secondary risk, dampak potensialnya apa, dan juga pengendaliannya seperti apa. Untuk contingency reserve ini, dia menunjukkan cadangan biaya dan juga waktu yang disiapkan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi. Nah, nilai reserve ini dihitung menggunakan metode IMF sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Nextnya, terakhir untuk opportunity response. Selain ancaman, proyek juga memiliki opportunity atau juga peluang positif. Strategi yang digunakan antara lain ada enhance dan juga exploit seperti percepatan procurement, value engineering, dan peningkatan produktivitas untuk meningkatkan efisiensi proyek. Selanjutnya adalah monitoring dan kontrol. Pada proyek ini, monitoring risiko penting karena proyek berada di kawasan yang padat dan memiliki risiko utama seperti utilitas existing, keterbatasan lahan, perubahan desain, material, lalu lintas, dan stakeholder. Tujuannya adalah memastikan mitigasi berjalan efektif dan risiko baru dapat terdeteksi sejak awal. Nah, selanjutnya adalah input dan tools teknik. Untuk menjalankan monitoring, data yang digunakan berasal dari PMP atau Project Management Plan, lalu dari risk register, work performance data, dan work performance report. Nah, data ini kemudian dianalisis melalui risk assessment, risk audit, variance analysis, reserve analysis, dan juga meeting yang rutinan. Selanjutnya adalah mekanisme dari monitoring dan kontrol dari risiko. Nah, mekanisme ini dilakukan dengan memeriksa trigger, KRI, threshold, lalu evidence, dan juga owner. Nah, jika risiko meningkat atau mulai berdampak pada biaya, jadwal, mutu, ataupun K3, maka dilakukan eskalasi, change request, dan update risk register. Selanjutnya adalah perubahan level risiko setelah mitigasi. Nah, hasil monitoring menunjukkan adanya penurunan level risiko. Sebelum mitigasi, terdapat 2 risiko ekstrim dan berupa dan 19 risiko tinggi. Setelah mitigasi, sebagian besar turun menjadi 26 risiko rendah, namun R03, utilitas existing, dan juga risiko yang keenam yaitu keterbatasan lahan masih berada pada residual level yang tinggi.
Selanjutnya ada risk monitoring matrix, yaitu digunakan sebagai alat utama untuk memantau dari risiko. Matriks ini menghubungkan antara risk ID, KRI, threshold, lalu evidence, owner, dan juga residual level dan output dari monitoring itu sendiri. Nah, residual ini dapat terlihat pada layar dari R01 memiliki residual level rendah dengan output berupa update risk register dan juga risk report. Selanjutnya adalah kontrol action risiko prioritas. Untuk risiko prioritas, khususnya pada risiko yang ketiga, tindakan kontrolnya ada utility mapping, GPR, trial pit, permit to dig, dan koordinasi terhadap utilitasnya. Sedangkan untuk yang kedua, prioritas dari risiko yang keenam, yaitu kontrolnya dilakukan melalui staging plan dan resequencing pekerjaan, akses kerja alternatif, dan prioritas zona bebas. Selanjutnya ada residual risk dan secondary risk. Meskipun mitigasi sudah dilakukan, masih ada residual risk atau risiko sisa. Dalam laporan yang dijelaskan ini, residual risk yang tertinggi tetap pada risiko ketiga dan juga risiko yang keenam. Selain itu, mitigasi juga bisa menimbulkan secondary risk, seperti tambahan waktu survei, produktivitas tidak stabil, dan juga tekanan cash flow. Selanjutnya adalah reserve analysis. Dari sisi biaya, reserve analysis menunjukkan total cost impact risiko prioritas sebesar 53 miliar. Nah, untuk total IMV-nya adalah 21,05 miliar dan cadangan risiko sebesar 34 miliar, yang artinya cadangan masih mencukupi secara indikatif. Namun, penggunaannya tetap harus berbasis approval dan juga evidence. Selanjutnya adalah output dari risk monitoring dan kontrol, yaitu work performance information, change request, update dokumen, proyek, dan juga lesson learned. Selain itu, aturan eskalasi dibuat agar risiko ekstrim, tinggi, moderat, dan rendah ditangani sesuai level kewenangan. Yang dapat terlihat pada layar, seperti untuk level risiko yang ekstrim, memiliki kewenang di direksi, dengan contoh risiko ekstrimnya 03 dan juga 06. Selanjutnya adalah integrasi what if, what to do, dan juga how to monitor dan kontrol. Bagian ini menunjukkan alur membaca dari risk register. What if itu menjelaskan skenario dari risiko, what to do itu menjelaskan tindakan risiko, dan how to itu menjelaskan cara memantau dan mengendalikan dari risiko itu. Selanjutnya adalah contoh pembacaan risiko prioritas. Nah, sebagai contoh, jika utilitas tidak teridentifikasi, maka dilakukan trial pit, GPR, utility mapping, dan koordinasi pemilik utilitas. Jika material lambat, maka dilakukan expediting, supplier alternatif, buffer stock, dan juga resequencing pekerjaan. Selanjutnya adalah aturan perubahan risk menjadi isu. Risiko berubah menjadi isu apabila trigger sudah melewati threshold dan berdampak nyata pada biaya. Terus juga dari jadwal, mutu, ketiga stakeholder maupun kontrak. Jadi tim proyek bisa membedakan mana risiko yang cukup dipantau dan mana yang sudah menjadi masalah aktual. Selanjutnya adalah seluruh ringkasan dari register yang lengkap dan terintegrasi dengan yang telah kita bahas dari PowerPoint ini, yaitu mencatat terdapat 35 risiko, terdiri dari 30 threat dan juga 5 opportunity, dengan mayoritas risiko berhasil turun, namun risiko yang ketiga dan keenam itu masih menjadi fokus pengendalian yang tetap aktif. Selanjutnya adalah kesimpulan dari bab ini, yaitu membuat pengelolaan risiko berjalan secara berkelanjutan, berbasis data dan terdokumentasi. Jadi monitoring yang disiplin dapat membantu proyek menjaga biaya, jadwal, mutu, K3, dan keputusan proyek tetap terkendali. Sebagai penutup, kesimpulan dari laporan ini adalah membuktikan bahwa manajemen risiko proyek perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari identifikasi, analisis, respon, hingga monitoring dan kontrol. Dengan pendekatan ini, proyek memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas dari risiko. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.